Oke, teman-teman Skygrapher, terima kasih udah hadir di kelas online yang ke-7. Kali ini akan ada materi tentang mengedit video secara format portrait ya, oleh Om Ayah Acang. Ya, tuh. Ayahnya si siapa namanya itu? Kianu. Siapa namanya? Orang terganteng di dunia. Kianu. Oke, silakan Om Acang. Untuk materinya, kami persilakan. Siap, Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya dikasih kesempatan untuk memberikan sharing. Kemarin sih sempat yang pas sharing kemarin sama Om Riki, saya ngusulin kalau video dengan formatnya itu portrait atau 19:6. Kalau biasanya kan 16:9. Nah, sekarang kita bikin 9:19. Gimana sih 9:16? Jadi itu kan berdiri, kalau landscape kan boboan. Nah, gitu. Placement berdiri itu sekarang lagi musim karena IGTV juga formatnya berdiri, bahkan YouTube juga udah ada yang bikin format berdiri. Terus kayak Instastory di IG atau status WhatsApp itu sekarang banyaknya pakai format portrait. Jadi alangkah baiknya kita sharing sore ini bikin bukan tutorial ya, sharing bareng aja karena mungkin saya sedikit tahu proses pembuatan portrait format portrait tersebut. Itu. Selain itu, saya juga akan sharing mengenai filing untuk editing. Jadi biasanya filing itu suka pas mau ngedit acak-acakan, video di mana, audio di mana, grafis di mana, dalam satu folder atau misalnya orang biasanya cemplung aja di satu dokumen atau di My Dokumen atau di My Picture, cemplung semua isinya video, audio, grafis, dan lain-lainnya. Itu akan membuat kita pusing. Terus misalnya kalau kita pindah komputer yang bikin pusing biasanya, karena kalau di Premiere itu kan dia kan perlu manage filenya itu terstruktur gitu. Misalnya file ini harus di mana posisinya segala macamnya. Bahkan di Drive juga mungkin harus sama gitu kan. Kalau dibikin seperti itu, kita akan mudah mencarinya gitu. Misalnya kita placement sendiri-sendiri, misalnya video sendiri, project sendiri, audio sendiri, grafis sendiri. Nah, Gilang, namanya gondrong gitu, Lang. Nah, kalau udah kayak gitu, ntar enak kita mau bikin ngedit dimanapun. Oke ya, kita mulai sharing aja ya. Saya mau share ini dulu aja tentang aduh ini dipijitin mah anak enak banget. Tentang filing. Itu ada file yang itu nggak? Bahaya. Nggak apa-apa, malah sekalian saya kasih lihat.
Hmm. Ini saya udah full screen belum file saya? Sudah. Udah ya? Ya. Nah, jadi biasanya gini kalau kita mau edit video, kita pertama-tama, wah ini Transcend nih, sponsor dulu dari Microsoft. Saya mau kasih sampel ini aja, video yang ada aja yang kemarin saya edit. Kemarin kan anak ikut jadi talent TVC buat KAI ya. Nah, ini biasanya kalau saya mau ngedit pertama, filing itu saya bagi. Nih, misalnya gini. Nah, misalnya satu video, ya kan? Isinya apa? Misalnya ada, ini saya pakai Canon, dalamnya ada file-file semua Canon, ya kan? Terus misalnya ada drone, nah, dalamnya ada file-file drone. Terus misalnya Canon ada 5D pakai 7D atau Sony Alpha berapa atau kamera HP, nah itu terstruktur di sini di file-file tersendiri, jadi enak kita nyarinya. Yang kedua, kita bikin project. Folder project itu kita akan buat tempat untuk menyimpan file kita. Jadi ntar kita file kita simpan di sini. Biasanya saya setiap 1/4 atau setengah jam itu akan bikin file baru. Meskipun di sini udah ada autosave, dengan begitu kita akan lebih tenang lah gitu. Misalnya kalau benar-benar project beneran gitulah. Biasanya misalnya nama filenya ini Kian Talent, ntar Kian Talent A, Kian Talent B, Kian Talent C. Bahkan dulu saya pernah sampai ke huruf Z. Nah, begitu huruf Z langsung Z1, Z2, Z3. Nah, itu safety buat kita sebenarnya. Karena semakin banyak itu juga nggak begitu pengaruh dengan jumlah besaran file. Karena satu file itu paling bentuknya nggak akan sampai giga. Mega paling, megabyte, berapa megabyte. Jadi file tersimpan banyak pun itu nggak akan mempengaruhi besaran file memakan gigabyte. Tapi buat kita itu safety, karena begitu misalnya ada crash atau error project, nah kita tinggal mundur satu, misalnya kita udah nyampe M nih, kita mundur aja ke L atau ke K. Nah, itu biasanya nggak akan jauh tertinggalnya gitu. Yang ketiga, malah di back lagi nih ke prevent. Mana nih Kian Santang. Kak. Nah, yang ketiga audio. Nah, ini di sini biasanya audio backsound, terus kalau ada testimoni yang memakai eksternal audio, atau misalnya ada voice over, terus ada efek, biasanya saya masukin ke folder audio ini. Terus yang keempat biasanya ada grafis misalnya. Nah, ini ada 05 grafis. Misalnya 06 animasi. Terus yang paling penting biasanya kita bikin folder cache, karena di Premiere itu cache itu kalau nggak kita pindah ke project yang kita bikin, itu biasanya di C-nya itu akan gede sekali. Default ke C itu kayak misalnya preview rendering atau peak audio, itu banyak sekali akan masuk ke C kalau di Windows tuh. Nah, itu akan nggak kerasa, itu nggak kelihatan karena file itu ngumpet istilahnya tuh.
itu tiba-tiba C-nya penuh, jadi lambat komputernya. Nah, yang paling penting biasanya saya bikin dua folder cache untuk menyimpan cache project kita dalam satu project gitu. Nanti saya kasih lihat di dalamnya ya, kalau udah masuk Premiere. Nah, biasanya saya bikin 00 cache 1. Cache 01. Terus ada lagi saya bikin 00 cache 02. Nah, gitu. Nah, kebutuhannya ntar kalau kita udah masuk Premiere, cache project itu akan kita masukkan ke sini. Jadi meskipun hard disk kita bawa-bawa dengan ngedit dimanapun, di komputer manapun, di nebeng ke orang atau apa, itu cache itu akan ke bawah. Jadi loading medianya akan cepat juga, jadi mempercepat kerja kita juga. Selain di C kita nggak akan penuh gitu. Weh, ada Ricky Guk. Jadi nggak akan penuh, oke ya? Kalau udah memahami beberapa manajemen file ini, nah ini buat saya ya istilahnya, kalau teman-teman punya cara lain yang lebih mudah itu nggak apa-apa juga. Cuman buat saya biasanya seperti ini, gitu. Setelah kita masuk ke manajemen file, kita akan masuk ke project, Nah, kita udah masuk aja lah, ya. Jadi udah masuk ke projectnya. Ini udah ganti belum ke Premiere? Udah. Udah ya. Yang lain soundnya tolong dimatiin dulu dong, biar nggak gema-gema. Ya, sip, makasih. Masih ada. Sebentar Om, sebentar. Saya pengen matiin serempak dari sini aja. Bentar Om. Bentar Om Acang. Mute all. Yes. Om Acang, saya unmute. Oke Om, silakan. Siap Om. Sip, bersih lagi. Nah, kalau mau lanjut melangkah ke Premiere, saya mau nanya dulu atau buka langsung pertanyaan atau ntar aja Om? Om Acang kasih materi dulu, nanti pertanyaannya terakhir. Oh siap. Ya. Oke ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua proses masuk ke Premiere seperti apa dari awalnya, karena kemarin udah belajar basic Premiere ya, dari mulai bikin project, terus memasukkan atau import media, terus bikin sekuen, dan lain-lainnya kan kemarin udah kita pelajari. Jadi saya udah langsung bypass aja, masuk ke project. Jadi yang kita akan sharing sore ini adalah bagaimana kita membuat project atau format portrait. Nah, di sini kan saya udah bikin format dengan ukuran 16:9 atau wide ya, atau landscape. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kita proses pengambilan gambar juga alangkah baiknya posisinya portrait juga. Ini kelihatan nggak kamera webcamnya Om? Kamera webcamnya nggak kelihatan Om, cuman Premiere-nya doang. Oke, saya share dulu ya, saya ngejelasin dulu ya pakai kamera ya. Nah, kalau mau bagus, untuk pengambilan gambarnya juga, itu kita perlukan
Om, biasanya suaranya, Hah? Om mau tampilin yang kamera ya? Nggak masuk soalnya. Ah, hah? Oh, enggak. Oh, maksudnya mau nunjukin kamera. Oke, lanjut, Om. Udah kelihatan muka saya. Kirain gua, dalamnya kamera itu mau lu masukin ke screen. Sorry. Salah tanggap. Monggo. Nah, ntar kita masuk lagi ke screen lagi, tapi mau ngeliatin dulu ke kamera. Jadi proses pengambilan gambarnya juga kalau mau bagus dengan resolusi pas, pastikan juga pengambilannya dengan mode portrait. Biasanya kan gambarnya landscape. Nah, untuk pengambilan gambar dengan mode portrait menggunakan kamera juga dengan mode portrait. Om Acang, Juga pas. suaranya nggak masuk. Hah? Suara Om Acang putus-putus. Ada nggak? Ada? Ya, oke. Ada. Ya. Ini kayaknya sinyal, barusan muncul tulisan unstable connection. Oh, pantas. Lanjut, Ini Om. Om di sini banyak warga lagi ini, anaknya lagi pada online. Termasuk saya. Termasuk anak saya lagi main PUBG. Nah, ini pakai kamera. Ini bisa pakai modenya. Nah, kita bikin portrait. Biasanya kan di sini nih kamera nih. Kalau landscape kan gini nih. Nah ini portrait. Jadi syutingnya pun kita pakai mode begini. Jadi resolusinya akan sama. Alhasil gambar juga akan bagus gitu. Om, pertanyaannya, kalau kita punya file yang landscape, berarti memang harus dari awal di itu ya? Memang harus dari awal di konsep portrait ya? Ntar mau saya jelasin caranya masukkan project yang tadinya landscape, kan kita bikin portrait, yang otomatis filenya akan kita zoom semua, Om. Nah, dengan di zoom itu, kelemahannya gambar akan jelek atau kurang maksimal gitu. Nah, makanya saya menjelasin pengambilan gambarnya pun harus dengan trik portrait dari awal, itu untuk mendapatkan gambar yang maksimal dan sesuai dengan format yang ada gitu. Tapi kalau kita udah punya format landscape tapi mau kita edit portrait, mau nggak mau kita pakai sistem scaling. Jadi semua file yang akan kita edit itu kita scale gitu, istilahnya diperbesar, disesuaikan dengan medianya gitu. Oke ya, kita mulai aja. Kita mulai sharing Premiere-nya. Oke ya. Kita udah punya filenya portrait. Nah, di sini kita akan membuat, oh ya, yang balik lagi ke yang manajemen file tadi ya. Jadi saya biasanya Sketch itu akan dimasukkan ke folder yang ada dua itu tadi. Biasanya di sini nih. Ini beda ya kalau di MacBook sama di Mac OS sama di PC atau Windows itu biasanya tampilannya akan beda. Si preference-nya itu ada di mana bisa dicari, yang penting ada preference kita cari kan. Preference masuk, kalau di Windows kalau nggak salah masuk file, terus di bawah ada preference gitu, bukan project setting, apa preference gitulah. Nah, gitu masuk ke preference, terus kita cari media cache. Jadi preference ke bawah, kita cari media cache. Nah, di media cache ini
Ini kelihatan nggak gambarnya Om? Ada thumbnail baru. Kelihatan? Oke, di thumbnail baru ini. Nah, media ini akan kita pindah. Nah, jadi kita di browse aja, masuk ke file kita tadi. Nah, ini kan ada dua nih, media cache 1 sama media cache database. Nah, biasanya yang atas saya ikutin aja ke folder yang satu, media cache 1. Masuk. Yang kedua, media cache database, kita masukin juga ke folder yang tadi kita bikin. Nah, media cache 2. Nah, biasanya dia nanya nih, mau di-move atau di-delete aja si database yang udah kita bikin. Kita move aja. Jadi ntar bakal pindah ke folder cache yang sudah kita bikin tadi. Itu. Nah, kalau udah semuanya kita oke aja. Nah, ntar di folder tadi itu kalau kita udah mengerjakan beberapa mengerjakan project ini, biasanya masukin audio, ntar kan Premiere-nya akan bikin peak media. Jadi peak audio itu mau dibikin segimana besarannya itu. Ini masih connect. Ada tulisan lagi, your connection internet unstable. Nah, itu ntar di folder itu akan kelihatan banyak banget ininya. Kenapa nih Om? Ada tulisan gini Om, this meeting has been upgraded by the host and no include unlimited minute. Lanjut. Itu kita dikasih hadiah. 24 jam. Oh, khusus Om Anton. Yoi. Oh, bahaya. Oke ya, yang sampai tadi manajemen file udah bisa dipahami, atau ntar kita bikin sesi tanya jawab. Apa yang bisa saya sharing, apa yang saya bisa jawab, mungkin saya jawab. Kalau enggak, ya kita lempar ke teman yang lain yang bisa menjelaskan. Karena saya punya keterbatasan. Om, Enggak. sebelum lanjut ke portrait, kita kasih kesempatan dulu untuk bertanya tentang manajemen file ya. Oke, ya, saya stop sharing dulu ya. Ya, silakan. Oke. Yang tadi manajemen file, buat teman-teman yang belum paham, sebelum kita melanjutkan ke sesi Adobe Premiere-nya, silakan ditanyakan. Om, mau tanya Om. Ya, Om Natik, monggo. Ya, itu tadi kan sebelumnya dibuat manajemen file ya. Kalau misalkan selama ini saya belum membuat manajemen file, biasanya kan itu apa tadi media caca apa cacanya itu kan masuk ke dokumen apa C ya. Ya. Nah, itu untuk menghapus datanya gimana Om? Kalau di Windows itu kan ada file-file yang hidden sebenarnya sama Windows. Jadi kebetulan saya nggak pakai Windows. Rada susah juga Om ngejelasinnya Om. Jadi kalau di Windows itu masuk ke C, terus Adobe, ntar ada common file. Nah di common file itu ada folder yang di hidden Om. Nah, folder yang di hidden itu isinya banyak sekali file-file apa namanya, case tadi. Nah, itu bisa kita delete. Nah, tapi kalau kita delete, project yang kita kerjakan otomatis akan rendering lagi gitu, akan apa namanya, bikin lagi pick baru lagi gitu. Jadi justru malah memperlambat kerja kita gitu. Itu banyak Om di YouTube, cari aja delete cache Adobe Premiere gitu, si apa namanya, di keywordnya gitu Om, di YouTube banyak kok yang ngasih tahu. Kalau di Mac gimana? Sama aja? Di Mac sama aja, tapi alangkah baiknya dari awal itu langsung dibikin gitu. Cache-nya dimasukin ke dalam satu folder dulu gitu. Di Mac sama aja, dia akan lari ke C juga.
akan menuh-menuhin juga. Itu banyak juga di di YouTube tutorialnya cara menghapus sketch yang udah terlanjur masuk ke C tadi. Mungkin kalau dijelasin di sini makan waktu lumayan juga kan, karena Om, kalau hapus manual bisa korup nggak sih project-nya? korupsi enggak, tapi previewnya bakal, misalnya kita kan kalau nggak pakai GPU atau card yang memadai, itu kan biasanya kan merah tuh timeline merah. Nah, kita render. Nah, render itu dia akan masuk ke cache tadi. Begitu cache kita hapus, itu akan merah lagi. Gitu. Ulang lagi ya. Jadi ngulang lagi. Jadi sebenarnya memperlambat kerjaan gitu. Kalau korup file sih nggak akan korup karena dia cuman sistem di Premiere-nya aja gitu. Oke, ada yang tanyain lagi? Bantu jawab Om Acang. Ya. Silakan Ketum. Untuk Windows biasanya buka dulu hidden files-nya. View ada di atas itu, di Explore itu ada view. Om Andre, Om Riki bisa share itu nggak? Wah, gue lagi pakai handphone Om. Oh ya udah. Oke. Bentar Om, saya buka sebentar Om. Ya oke, boleh. Biar enak. Buka apa nih? Buka Explorer, Om. Fly Explorer-nya buka Om. Explorer aja, Om. Explore. Ya, Explorer. Windows Explorer. Aduh, bentar Om ya. Ini ada Bambang. Windows E. Windows E Om. Ya. Windows E. Windows Nah, Explorer. Udah masuk Ini belum yang keluar Om? YouTube. Ini YouTube yang keluar YouTube Om. Ini Salah nge-share, Om, ini, Om. Salah Yang share. Windows. Buka dulu Windows, yang di-share-nya Windows-nya, Om. Windows Explorer, Om. oke. Dia mau pamer subscriber, Cang. Wah, Pamer dolar. Masih kaku aja, Cang. Ini Om. Aduh, PHP akut nggak usah ngomong deh. Ini Om. share ulang, Om. Share ulang. Om buka dulu Windows Explorer-nya. Buka dulu. Windows Explorer. Terus di Zoom-nya di-share ulang. Dipilihnya Windows Explorer, Om. Oke, sebentar Om. Windows Explorer. Bentar ya Om. Tulisnya nggak? Om Dah. buka D aja deh Om. Buka C. Udah masuk belum, Om? Enggak, buka C Om. Masih Masih ini. Coba minimize bisa nggak si YouTube-nya? di close aja, coba di close Om. Kok ini sudah mati ini nih? YouTube-nya Ini- minimize. Coba Om Acang masukin dulu. Bisa nggak? Masukin apa, Om? Masukin itu. Share. Saya udah mati itu. Nah, tapi saya bentuknya ini MacBook. Kalau MacBook sama di sini juga. Ntar masuk ke Ya udah, matiin lagi Om. Gantian. masuk ke user. Kalau di ini masuk ke user, masuk ke dokumen, kunci semua. Saya nggak tahu passwordnya nih. Jadi Om, keluar Om. Oke. Ini share Windows Explorer, ada yang bisa nggak? Tadi Om siapa tadi yang ngasih solusi tadi? Ada Om nggak Nafik. yang bisa ngasih? Hah? Oh ini. Bisa nggak nih? Udah belum? Masih YouTube. Kok YouTube sih? Ini yang keluar Itu aja. Explorer. Om Anton, Bukan Hah? Windows Bukan. E aja, Om Anton. Windows Explorer. Windows Explorer. Om buka C. Om buka C-nya Om. C-nya buka Om. C. Emang nyari file gitu. Folder C. Nah, ntar di Zoom-nya dipilih Windows Oh. Explorer yang Oke. Nah, ngerti. Pikirku ini. File Explorer kan? Ini. Iya, Ya. File Explorer. Nah, oke, terus? Ah, gitu. Terus?
Tadi Om siapa tadi yang mau ngejelasin? Buka view-nya Om. Klik view Om. Klik. Ya, maju. View yang Oke. ya. Terus option Om. View. View. Klik Terus view-nya. Terus yang hidden itemnya klik Om, checklist Om. Hidden item checklist. Oke. Yap. Oke. Oke. Sekarang ke C Om. C. Ya, masuk ini Om. Masuk option aja biar sekalian kelihatan Om. Itu ada option. Mana? Option. Kanan paling kanan tuh ada option. Oke, klik option. Dan nah klik Udah. change folder and share itu. Nah, itu pilih. Oke. Itu udah hidden items-nya udah di checklist, udah kelihatan kok. Udah. Nah, terus masuk view biar kelihatan ntar sekalian. Masuk Oke. view. Ya. Nah, extension-nya juga di checklist tuh Om. Kan ada yang item show hidden file. Nah, extension ini diklik juga biar ketahuan Om ada file apa aja. Bawahnya lagi. Hide extension for no types. Itu di uncheck. Uncheck. Oke. Nah, tip oke. Nah, ntar semua file Om ada MP4, ada 3GP, ntar kelihatan semua. Kalau sekarang nggak kelihatan nih. Oke. Terus Tuh, belakangnya kelihatan kan? JPEG, AVI, MP4, 3GP. oh iya. Oke. Nah, tadi kan. Oke, mulai ke C, Om. C. Nah, terus kalau nggak salah ke user ya atau Windows ya? User. Ya, user. User. User Om. Oke. Terus ke Android. Nah, masuk ke Adobe ada nggak? Apps Data kalau nggak salah. Ya, app data. App Data tuh. Ini. Ya, Saya juga lupa ingat, udah lama nggak punya laptop. roaming. Roaming. Terus. Nah, itu Adobe. Terus. Adobe. Ada common file. Common. Ya. Nah, Ah, itu ada media Ini. Ya, Terus. coba. Wow, banyak kan? Banyak ya? Yang bikin penuh ini, Om. Kan 2 kilobyte tapi kali berapa puluh ntar kalau ini. 3.517. Nah, kali aja 2 kilobyte. Nah, ini Ntar di situ- dihapus boleh? Om Anton masih punya project nggak? Wah, saya kan nganggur 3 minggu. Bukan, maksudnya masih punya project Premiere yang sedang berjalan nggak? Iya, nggak Kalau ada. mau. Om. Nggak ada. Dibikin file management kayak tadi dulu, terus Ah. di-move kan? Ah. Di-move. Nah, setelah di-move, yang ini bisa di-delete. Jadi project yang Om Anton sekarang lagi jalan, nggak akan 2 kali Nggak kerja gitu. Jangan kerja. Siap, ngerti. Nah. Tapi sekarang nggak. Saya coba delete aja ya. Masih banyak nih, Om. Di common ini masih banyak. Di common ini. Coba klik common lagi. Klik common. Nah, ini ada pick file. Oh iya. 75 item. Iya, ini banyak sekali. Ini makanya C-nya tiba-tiba langsung penuh. Oh. Komputer gede banget. Nah, itu biasanya gitu. Karena dia kan di hidden kan. Iya, Orang iya, nggak akan iya. tahu masuk ke situ gitu. Oke. Wah, lumayan Nah, juga nih. 1 mega. Iya, bener. Jadi, ntar lebih lanjut lagi lah dipilihin mana yang ini. Oke. Nah, terus yang itu, media cache kan ada 2 tuh. Yang tadi saya pilih tuh, Om. Bikin folder itu ada 2 nih, media cache tuh. No. Ini 13.317 item, Om. Ah, itu kan 13.000. project dari tahun berapa mungkin kan? Belum pernah dipindah. Makanya saya dari awal ke Om Anton bilang mau sharing juga tentang manajemen file. Keperluannya untuk begini, Om. Begini ya. Ini kalau saya hapus jadi- berarti laptop lebih ringan ya? Ya bisa jadi karena si C-nya lebih leluasa gitu. Oke. Jadi gini Om, kesimpulannya berarti yang C saya hapusin semua,
Terus Hmm. next project saya bikin manajemen file yang diajarin Om Acang. Betul nggak? Ya, betul. Sip. Lanjut Betul. Om Acang. Ya, Udah tahu semoga caranya. dengan cara itu lebih memudahkan dan lebih efisien kerjanya. Karena Ya. begitu, misalnya Om Anton pakai eksternal hard disk, dengan cara begitu, nah si media-media cache yang tadi itu akan ke bawah di satu hard disk itu, Om. Oke. Berarti nggak masuk ke C ya? Kalau yang udah jadi, boleh ditambahin nggak sih? Nggak apa-apa atau gimana? Yang udah jadi boleh ditambahin. Ya kalau mau, sebenarnya sih mendingan dari mulai project awal. Jadi ntar nggak karena dia begitu apa namanya begitu bikin cache kayak tadi baru itu, ntar kan misalnya pakai hard disk eksternal nih, sebagian cache akan pakai yang eksternal, yang sebagian kecil kan, takutnya malah bikin crash gitu. Nah, saran saya atau misalnya bikin project, langsunglah bikin manajemen file yang tadi gitu. Ya. Jadi mempermudah kerjaan kita. Oke, Paham. sudah paham ya sampai situ ya. Jadi untuk menghapus itu juga perlu trik karena common tadi apps data tadi itu di hidden sama Windows. Jadi perlu apa namanya cara tadi extension hide apa namanya hide from